Saudara, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Indonesia-Tiongkok membahas stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Jokowi menegaskan hal berikut, saudara. Rivalitas antara major powers harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan kawasan. Ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, saudara. Ini pernyataan Jokowi yang disampaikan lewat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Dan saudara, dari 8 poin, 3 di antara hasil kerjasama Indonesia dan Tiongkok yaitu sebagai berikut. Kalau kita lihat ada yang pertama adalah Plan of Action dari MOU Kesehatan. Kemudian kalau kita yang kedua ini adalah MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan juga pengalaman untuk pembangunan IKN. Serta saudara yang ketiga adalah MOU atau Nota Kesepahaman Kerjasama Ekonomi dan Teknis. Lantas saudara, bagaimana membaca kunjungan Jokowi ke Tiongkok dan juga kerjasama Indonesia? Kita bahas hal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, kita terima kasih sudah bersama dengan Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu Nilo. Jadi Pak Hikmahanto, kalau Anda melihat kunjungan yang dilakukan Presiden ke Tiongkok, pertemuan yang dilakukan, apa yang Anda baca utamanya soal ada membahas dukungan untuk pembangunan IKN? Ya, pasti ada 3 hal penting yang menjadi fokus dari kunjungan ini. Pertama adalah isu yang sifatnya bilateral, kedua regional, dan kemudian yang sifatnya multilateral. Yang berkaitan dengan bilateral tentu ini hubungan Indonesia dengan Cina. Kita ingin lebih memperkuat hubungan Indonesia dengan Cina dan kita sudah dengarkan tadi disampaikan berbagai kerjasama yang sudah kita lakukan IKN. Karena saya lihat di situ ada Kepala Otorita Pak Bambang Susantono. Lalu mengenai masalah kesehatan, isu kesehatan di mana Pak Menteri Kesehatan dan Pak Muhajir, dan kemudian juga masalah investasi. Jadi bagaimana para investor dari Cina bisa datang ke Indonesia dan melakukan berbagai investasi, termasuk juga di IKN, di mana di situ hadir juga Pak Bahlil tentu dengan Pak Menko Marves. Nah, yang berikutnya adalah isu yang sifatnya regional. Saya tidak tahu apakah ini dibicarakan atau tidak, tetapi kaitan dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dan kita ingin menyelesaikan masalah Myanmar. Jadi mungkin sudah waktunya bagi ASEAN melakukan tindakan yang lebih tegas daripada kesepakatan yang dibuat oleh kepala pemerintahan, kepala negara ASEAN. Yaitu kita harus melakukan embargo ekonomi. Dan kita lakukan ini bukan dalam rangka intervensi sebenarnya, tapi kita punya kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di masyarakat di Myanmar. Ini namanya dalam hukum internasional disebut sebagai R2P, Responsibility to Protect. Nah, ini jadi sesuatu hal yang sangat penting, ya, sehingga nah, kalau misalnya tidak ada di situ, maka kita kalau embargo nanti Cina akan membantu Myanmar, ya sama saja bohong, tidak akan ada ujungnya. Dan terakhir masalah global ya, multilateral berkaitan dengan hubungan antara Cina dan Amerika Serikat yang sedang memanas, dan tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini harus dikelola dengan baik. Ya, sehingga tidak menjadikan Asia Pasifik menjadi medan perang seperti antara Rusia dan Ukraina, Rusia dengan Amerika Serikat, di mana Ukraina menjadi medan perang. Jadi ini yang sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden. Mungkin dalam message atau pesan yang disampaikan kepada Presiden Xi Jinping. Iya, tapi Pak Hikmahanto, kalau Anda melihat buah tangan yang dibawa oleh Presiden Jokowi ini dari pertemuan itu menguntungkan Indonesia, utamanya kan Presiden berfokus ya juga pada investasi di IKN begitu. Ya, tentu ini akan menguntungkan Indonesia karena kita akan bisa membangun IKN ini. Lalu tadi soal tata kota sudah dikatakan oleh Pak Luhut bahwa akan dibantu, dan terpenting juga adalah bagaimana investor akan masuk. Karena mungkin pemerintah Indonesia mencoba ke berbagai pihak untuk berinvestasi dan kurang berhasil. Misalnya harus mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini dianggap
sebagai ya last resort lah kalau misalnya investor dari mana yang harus datang ya mungkin dari Cina. Heeh. Tetapi kalau saya tidak salah Bapak Presiden juga mewanti-wanti bahwa tenaga kerja Indonesia yang harus diserap. Jangan kemudian tenaga kerja Ya, dari asal Cina. Karena oke. apa? Kita tahu bahwa ini adalah terobosan untuk membuka lapangan pekerjaan di Itu yang Indonesia. paling penting yang perlu diinikan ya dalam investasi di IKN. Tapi kalau kita bicara soal hubungan Indonesia dan Tiongkok, bagaimana Anda melihatnya? Kan kita juga sempat memanas ya soal Laut Cina Selatan. Tapi kalau perkembangan sekarang ini bagaimana Pak Anda lihat? Ya kalau hubungan kita dengan Tiongkok kita tidak ada masalah, kita baik-baik saja. Dan kalau misalnya ada masalah yang disebut sebagai 9 garis putus, Hmm, itu dua negara tidak merasa ada masalah. Kenapa oke. tidak ada masalah? Karena kita tidak mengakui klaim dari Cina, sebaliknya Cina juga tidak mengakui klaim dari Indonesia terkait zona ekonomi eksklusif. Sehingga kita selalu mengatakan Hmm. tidak ada masalah antara Indonesia dengan Cina. Tetapi dalam kenyataannya memang betul kalau ada kapal-kapal nelayan Cina yang masuk ke ZEE kita, tentu kita tangkap meskipun menurut Cina itu adalah berada di bawah nine dash line kita. Tapi Oke. sebenarnya nanti kapal-kapal Coast Guard Cina akan membayang-bayangi bahkan juga akan menakut-nakuti para nelayan kita yang akan mengambil ikan di daerah 9 garis putus itu. Seperti Baik, itu. apapun yang dilakukan antara Indonesia dan China itu kan apa namanya bagaimanapun harus memperkuat posisi Indonesia, begitu ya Pak Hikmahanto ya yang kemudian dalam kunjungan itu. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menguatkan posisinya? Ada 3 hal penting kenapa Indonesia sangat kuat gitu ya. Pertama adalah bargaining position kita, itu sebenarnya kuat. Karena apa? Cina membutuhkan penyaluran dari uang-uangnya untuk dipinjamkan ke negara-negara yang produktif. Siapa itu? Indonesia. Kedua, Cina butuh pangsa pasar kita. Karena Hmm. pangsa pasar kita, kelas menengahnya terus bertumbuh sehingga dia akan menyerap berbagai produk-produk yang dihasilkan di Cina. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita Indonesia ini membutuhkan berbagai teknologi dari Cina yang Cina tentu akan dengan senang hati apa namanya menjual ke Indonesia atau apa namanya diberikan kepada Indonesia untuk apa menggerakkan perekonomian mereka. Jadi kalau misalnya kita bernegosiasi dengan Cina jangan kemudian kita merasa rendah diri seolah-olah kita yang butuh. Salah sekali. Kita harus mengatakan bahwa Anda yang butuh kita. Sehingga apa? Kepentingan nasional kita lebih dikedepankan. Dan Anda melihat itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Karena beliau menceritakan tentang potensi-potensi yang ada di Indonesia. Bahkan beliau juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa harusnya pekerja lokal harus banyak diserap. Tidak Baik. hanya warga negara asing. Tinggal sekarang bagaimana implementasi di bawah. Itulah yang menjadi kunci pada saat sekarang ini. Baik, Pak Hikmahanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.